Masjid kerajaan yang hanya bisa dimasuki keturunan wali. Di sebuah lembah sunyi di pedalaman kerajaan tua di Nusantara bagian timur, berdiri sebuah masjid kuno berukuran sederhana. Bangunannya bukanlah yang megah, tidak pula disepuh emas atau marmer. Namun aura yang terpancar dari masjid itu begitu kuat, hingga siapapun yang bukan keturunan wali, akan terpental sebelum sempat menyentuh pintunya. Masjid ini dikenal masyarakat sekitar sebagai Masjid Kerajaan Sulaiman, dibangun pada abad ke-16 oleh seorang ulama agung bernama Syekh Abdul Latif yang merupakan salah satu keturunan Wali Songo. Dalam catatan lisan masyarakat, beliau datang bersama 3 muridnya, menembus hutan, sungai, dan rawa, hingga sampai ke tanah yang disebutnya Tanah Amanah. Awal mula berdirinya masjid. Legenda menyebutkan bahwa Syekh Abdul Latif memilih tempat itu setelah melihat isyarat langit, bintang jatuh yang jatuh tegak lurus ke titik tersebut. Ia lalu menancapkan tongkatnya ke tanah dan berkata, "Disinilah akan lahir generasi yang menjaga cahaya. Siapa yang mengkhianati risalah ini, tak akan mampu menjejakkan kakinya di lantai rumah Tuhan ini." Masjid itu dibangun hanya dari batu alam, kayu ulin, dan atap dari daun rumbia yang konon tak pernah lapuk meski berabad-abad dilalui hujan dan terik. Di puncaknya terdapat bulan sabit emas kecil, yang selalu bersinar di malam hari walau tak ada cahaya yang mengenainya. Kutukan penjaga cahaya. Penduduk kampung bercerita bahwa banyak orang luar, termasuk tentara kolonial Belanda dan VOC, pernah mencoba masuk ke masjid ini untuk menjarah emas di dalamnya. Tapi hasilnya selalu sama. Mereka jatuh pingsan, muntah darah, atau mendadak buta begitu menjejakkan kaki ke tangga masjid. Ada satu kisah terkenal dari tahun 1907, ketika seorang kapten Belanda bernama Hendrik van de Venter dengan 10 pasukannya mencoba masuk ke dalam. Sebelum sempat menyentuh daun pintu, ke-10 pasukannya terpental sejauh 5 meter, sementara sang kapten berteriak keras dan matanya berubah putih seperti disambar petir. Sejak hari itu ia kehilangan akal sehatnya dan hanya bisa menggumam dalam bahasa Arab, meski sebelumnya tak pernah belajar satupun huruf hijaiyah. Hanya keturunan wali yang bisa masuk. Yang lebih misterius, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam masjid ini. Seorang warga bernama Haji Marzuki, keturunan ke-11 dari Syekh Abdul Latif, mengaku setiap malam Jumat masjid itu menghidupkan diri. Suara azan tanpa muadzin terdengar menggema, dan di dalamnya selalu ada sekelompok sosok berjubah putih yang tengah berjamaah meski tidak ada satupun manusia yang benar-benar masuk. Anak-anak muda desa yang bukan dari keturunan wali, pernah mencoba masuk dan selalu mendapati pintu terkunci rapat, bahkan tak terlihat celahnya. Tapi jika Haji Marzuki datang dan hanya membaca doa pendek, pintu itu seolah terbuka sendiri, seperti menyambut tuan lamanya. Misteri waktu dan dimensi. Salah satu kisah paling aneh terjadi pada tahun 1992. Seorang peneliti sejarah dari Jakarta bernama Dr. Anda Ratna Suprapti menginap di desa tersebut dan meminta izin untuk meneliti masjid. Haji Marzuki memperingatkannya, masjid ini bukan ruang biasa. Waktunya tak selalu berjalan lurus. Tetap nekat, Ibu Ratna akhirnya masuk bersama seorang santri. Ia mengaku hanya berada di dalam selama 15 menit, mencatat ukiran mimbar dan mengambil gambar. Namun saat keluar, ia kaget karena hari telah berganti. Ia mengira malam Jumat, padahal hari telah masuk Ahad. Kamera dan jam tangannya rusak total. Warisan dan pesan terakhir. Di dinding mihrab masjid, ada ukiran kaligrafi kuno yang baru bisa terbaca di bawah cahaya rembulan tertentu. Isinya adalah pesan terakhir Syekh Abdul Latif. Masjid ini bukan bangunan mati, tapi tempat perjanjian. Siapa yang menjaga iman, akan dijaga bumi dan langit bersamanya. Tapi jika keimanan dikhianati, maka tak akan ada pintu yang terbuka. Masjid itu hingga kini tak memiliki listrik, tak ada pengeras suara, dan tetap tak diubah sejak pertama kali didirikan. Anehnya, tak satu pun bagian bangunannya lapuk, padahal telah berusia lebih dari 400 tahun. Beberapa peneliti pernah mencoba meneliti kayu dan batu masjid ini, tapi hasilnya selalu gagal, materinya tak bisa dianalisis, seolah berasal dari dimensi lain. Kesaksian terakhir. Kini hanya segelintir orang yang bisa masuk ke masjid itu, semuanya adalah para keturunan wali atau ulama yang mendapat izin gaib, lewat mimpi atau petunjuk batin. Bagi warga sekitar, masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat spiritual yang menjaga keseimbangan desa dan kerajaan tua yang tak lagi bernama. Mereka percaya, selama masjid itu tetap dijaga oleh darah wali, maka negeri ini tak akan pernah kehilangan cahaya. Pernahkah kamu mendengar tentang masjid yang hanya bisa dimasuki oleh keturunan suci? Atau tentang tempat ibadah yang tak bisa disentuh oleh orang sembarangan? Cerita ini mungkin terdengar seperti legenda, tapi bagi mereka yang percaya, ini adalah kenyataan yang dijaga oleh waktu dan takdir. Jangan lupa komentari jika kamu pernah mendengar kisah serupa, like jika